Oke, jadi tadi ijaro sudah dijelaskan oleh pemateri ya, mulai dari apa itu ijaro, lalu ada ijaro muntahiyah bitamlik. Jadi di sini kita simpulkan ya bahwa ijaro ini memang biasa dikenal sebagai akad sewa gitu ya, atau sewa menyewa. Padahal ijaro ini lebih identik dia dengan upah atau imbalan. Nah, ini salah satu akad ya, akad yang memberikan upah atau imbalan terhadap suatu manfaat atau pekerjaan. Jadi dia ada dua asumsinya ya. Bisa dia upah terhadap jasa atau pekerjaan, atau bisa juga dia dengan bentuk barang, upah terhadap barang, pemanfaatan suatu barang tadi. Jadi ada dua dia implikasinya ya. Jadi upah ini kalau bentuknya pekerjaan, contohnya apabila kita mempekerjakan seseorang misalnya untuk membangun rumah ya kan, membangun rumah, lalu kita bayarlah upah terhadap pekerjaan dari pembangunan rumah tersebut, itu termasuklah dia ke dalam akad namanya akad ijaro. Nah, lalu barang ini yang biasa dikenal di dalam akad ijaro, yaitu menyewakan barang, seperti contohnya sewa rumah, lalu sewa rental ya, atau kita biasa bilang rental ya, rental mobil atau rental sepeda motor. Seperti itu contohnya. Jadi biasanya akad ijaro memang identiknya itu ke barang. Nah, setelah selesai kesepakatan ya kan, apabila pekerjaan selesai maka dibayar berapa waktu yang ditentukan dalam pekerjaan tadi, jasa tadi, selama berapa lama. Nah, barang juga seperti itu, berapa lama yang disepakati pemanfaatan dari barang tersebut. Nah, berbeda dengan ijaro muntahiyah bitamlik. Oke. Ijaro muntahiyah bitamlik ini merupakan akad yang terdiri dari beberapa akad. Ada akad ijaro, ya kan? Nah, ada akad kepemilikan. Kepemilikan ini bisa dua, ya. Bisa dikarenakan hibah atau pemberian, bisa dikarenakan jual beli. Jadi pemindahan kepemilikannya itu bisa dikarenakan hibah, bisa dikarenakan jual beli. Jadi dalam akad ijaro muntahiyah bitamlik ya. Nah, dalam akad ijaro apabila selesai tadi tempo waktunya, tempo waktu yang saya katakan di barang dan jasa tadi, apabila sudah selesai maka berpindahlah pemanfaatan tadi itu kepada si pemilik. Artinya kalau sudah selesai barangnya digunakan, dimanfaatkan dengan tempo yang ditentukan, maka pemilik mengambil atau memindahkan hak penggunaannya itu kembali kepada pemilik aslinya. Jadi selesai, dikembalikan barangnya, seperti itu ya. Nah, namun pada ijaro muntahiyah bitamlik itu tidak ya. Setelah habis temponya, maka kepemilikannya itu menjadi kepemilikan si penyewa. Nah, jadi ijaro muntahiyah bitamlik ini khusus dia untuk upah terhadap barang. Ya, dia hanya upah terhadap barang. Kenapa? Karena jasa atau pekerjaan ini tidak bisa dimiliki. Jadi yang hanya bisa dimiliki itu adalah barang. Jadi ketika barangnya tadi ya kan sudah habis tempo waktu yang ditentukan, nah barang itu sudah menjadi kepemilikan si penyewa. Bisa dikarenakan di akhir akad dihibahkan ya kan, bisa dilakukan akad jual beli. Jadi kita contohkan, misalnya saya punya rumah ini saya sewakan kepada si penyewa
pada seseorang ya, disewakan pada seseorang, lalu disewa oleh penyewa. Nah, rumahnya tadi sudah disewa, tiap tahun dia menyewa, akhirnya saya menghibahkan rumah tersebut setelah 10 tahun kemudian. Jadi setelah 10 tahun kemudian itu rumah sudah menjadi kepemilikan si penyewa. Seperti itu dia. Namun kalau jual beli, kesepakatannya itu biasa di awal. Ya, di awal akad itu masih akadnya ijaroh. Ya, masih berjalan akad ijaroh. Setelah habis masa sewa, maka pembayaran sewanya itu ditambah dengan pembayaran kepemilikan terhadap rumahnya tadi. Nah, jadi setelah akhir masa sewa, ya kan, rumah itu sudah jatuhlah kepemilikannya itu menjadi kepemilikan si penyewa tadi, karena dia sudah mencicil rumahnya ditambah dengan membayar sewanya tadi. Seperti itu.